Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kodwi Parciska dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Analisis dana dan aliran kas. Aliran sumber dan penggunaan dana dalam pengertian modal kerja merupakan analisis mengenai aliran dana yang memperbesar dan memperkecil modal kerja. Elemen-elemen dari neraca dan laporan laba rugi yang memperkecil kas yaitu bertambahnya aktiva lancar, bertambahnya aktiva tetap, berkurangnya semua hutang, berkurangnya modal, rugi operasi, dan pembayaran dividen. Penganggaran modal adalah keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengambilan sejumlah dana di mana jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Tahap penganggaran modal. 1. Biaya proyek harus ditentukan. 2. Manajemen harus memperkirakan aliran kas. 3. Resiko. Dan 4. Aliran kas proyek harus diestimasi. Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferred, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai operasional perusahaan. Struktur modal adalah alokasi utang dan ekuitas yang digunakan perusahaan untuk mendanai operasional dan ekspansi perusahaan. Leverage operasi adalah seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasional, sedangkan leverage keuangan adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan beranggapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya. Pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran uang dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Lembaga terkait dengan pasar modal yaitu Bapepam, lembaga penunjang pasar perdana, lembaga penunjang dalam emisi obligasi, dan lembaga penunjang pasar sekunder. Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan oleh bank atau lembaga dan perusahaan dengan bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu. Leasing termasuk ke dalam salah satu bentuk lembaga pembiayaan. Restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Dengan demikian, restrukturisasi perusahaan merupakan kepentingan semua pihak, bukan saja pihak manajemen, namun juga merupakan kepentingan komisaris yang mewakili kepentingan pemegang saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, teman-teman.